Arif, aduh, assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Pak Arif, menurut Pak Arif, pandangan Pak Arif bagaimana dengan maraknya komunitas-komunitas anti riba sekarang ini gitu Pak Arif? Menurut saya komunitas-komunitas ini sudah lebih baik, sudah lebih bagus, dan semakin banyaknya gerakan anti riba itu lebih lebih bagus lagi, menyentuh semua kalangan masyarakat. Dan sebetulnya kalau masalah riba itu, masyarakat itu kalau seandainya komunitas-komunitas itu menawarkan solusi, itu lebih baik dibandingkan hanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena pribadi saya mengalami sendiri, kalau seandainya kita itu dakwah anti riba itu hanya melarang. Oh, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, ini haram. Yang ujungnya orang-orang itu merasa larang doang, nggak ngasih solusi. Akhirnya materi-materi yang kita sampaikan itu nggak diterima sama masyarakat, karena sebagian besar itu hanya bentuknya larangan. Nasihat gitu ya? Iya, hanya nasihat, larangan, ini nggak boleh, ini haram, ini haram. Yang ujungnya kadang-kadang masyarakat berpersepsi, terus kalau kita butuh duit kemana? Terus kalau kita mau beli motor kemana? Kalau ini nggak boleh, beli ini nggak boleh. Nah, jadi pertanyaannya gini Pak Arif, kira-kira solusi yang diharapkan masyarakat itu solusi seperti apa gitu? Jadi maksudnya kalau yang saya tangkap kebetulan alhamdulillah saya sampai dengan sekarang itu nggak ada kaitan sama riba, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Nah, cuman saya dulu pernah coba-coba ikut apa sih namanya, ngasih tahu ini riba, ini nggak. Oh, pernah dakwah gitu ya? Pernah. Oh, Cuman aktif dakwah ya? ini ya, dakwah apa namanya? Lisan Dan lebih ke pribadi lah, pribadi. ngobrol. Nah, yang saya tangkap itu rata-rata bentuk solusi nyata. Kalau seandainya nih kita butuh modal, itu kita nih nggak boleh nih minjem bank, contohnya kita nggak boleh minjem bank. Ya terus saya harus kemana? Nah, sebetulnya harus pinjam kemana gitu ya? Iya. Kalau seandainya saya nggak minjem, usaha saya bangkrut. Memang semuanya itu kita kan ya sudahlah pasrah kepada Allah, paham, mereka tuh paham, iya pasrah, tapi kan harus ada gerakan nyatanya. Kita gerakan nyatanya itu di komunitas-komunitas itu apa nih? Apa sih? Contoh diajak jualan apa tanpa modal, atau pinjaman yang bunganya bukan bunga ya, bagi hasilnya itu nggak terlalu besar, artinya atau pinjaman saja gitu ya? Iya, atau pinjaman saja, pinjaman modal. Karena kalau bagi hasil kan belum tentu usahanya jalan gitu ya? Apa sih namanya ya, yang Apa? pinjaman patungan tuh apa ya? Ini sirka gitu? Ya, model-model sirka Nah, gitu, patungan proses. usaha gitu ya? Patungan usaha. Tapi ya dari situ juga kita harus pilih-pilih orang juga sih, pilih-pilih orang juga yang mau dikasih pinjaman tuh kayak apa. Tapi alangkah lebih baiknya itu komunitas yang anti riba itu ada wujud nyatanya. Ini loh, ngambil kredit motor nggak boleh nih pakai leasing konvensional. Bahkan ada yang bilang leasing yang syariah pun masih belum jelas, masih ada ribanya. Tapi kan kembali mereka memang butuh motor, terus saya harus gimana? Beli motornya pakai apa? Beli cash nggak bisa, kredit nggak boleh. Nah, malah DP-nya besar banget ya kalau yang syariah gitu syariah ya? besar. Kalau yang konvensional cuma GoPay. GoPay ya? Kalau yang syariah 30% ya DP itu ya? Iya, kalau yang syariah 30%. Nah, mungkin masyarakat itu yang diharapin dari
gerakan-gerakan anti riba itu solusinya silahkan, saya dilarang, begini dilarang, begitu dilarang, tapi ada solusi gitu. Walaupun saya pernah ngobrol sama temen itu, lu ngelarang-larang aja lu Rip, ngasih solusi ya? juga enggak. Sampai akhirnya saya jawab begini, Pak Ustadz, Iya. yang larang bukan saya. Jangan Yang panggil Pak larang Ustadz, Pak Atris aja, Pak. Oh iya, Pak Tris. Yang larang itu bukan saya, Mas. Yang larang itu Allah. Saya cuma menyampaikan. Nah, Tapi Allah memang nggak memberikan solusi gitu. itu dia. Panjang kalau begitu. Panjang. Kan Allah melarang, apa Allah tidak memberikan solusi Betul, gitu ya? betul. Nah, itu yang mungkin ya Pak Tris. Yang perlu digali itu di situnya. Gitu. Iya. Jadi akhirnya kita itu menyasar anti riba, nggak boleh riba itu. Kita menawarkan solusi, ini loh solusinya begini. Kayak contohnya orang yang terhimpit riba, solusinya kita bantuin gitu. Misalkan bantuinnya dari segi advokasi, dari segi ya udah deh, ikut dagang sama saya gitu, misal ikut dagang sama saya, nanti buat nyicil tunggakan kartu kredit lah, terus pinjaman online lah, ya macam-macam lah. Menurut saya sih begitu. Jadi perlunya gerakan anti riba itu harus ada solusi nyata. Nah, yang Pak Arif ketahui selama ini, ada nggak kira-kira komunitas anti riba yang sudah memberikan solusi yang seperti itu gitu? Dengar-dengar gitu, apakah Saya ada? belum dengar. Belum pernah ada ya? Belum pernah dengar. Mungkin ada tapi saya nggak dengar gitu, atau gitu. gimana ya. Saya sih belum pernah dengar. Oh, ada komunitas ini nawarin ini gitu. Belum pernah dengar. Kalau lembaga zakat kan ada itu. Kalau komunitas nggak ada solusinya, mungkin uangnya nggak ada. Biasanya hanya memberikan kajian gitu kan, keilmuan. Tapi kalau uang sosial itu kan adanya di lembaga zakat. Nah, pernah nggak Pak Arif dengar lembaga zakat memberikan solusi berupa keuangan gitu? Karena yang diharapkan kan kebanyakan solusi berupa uang gitu ya. Gitu. Belum pernah. Belum pernah ya? Nah, mungkin bagus juga sih kalau seandainya komunitas itu menyasar jalin kerjasama sama Lajis ya, kayak Lajis gitu ya, kayak Lajis terus. Tapi kan kalau yang saya tahu ngeluarin uang dari Lajis itu nggak mudah. Nggak mudah, iya. Ada proposal, ada apa gitu, dan ya mungkin kalau nanti sasarannya apa namanya, Gorimin ya? Gorimin. Iya, yang menanggung hutang. Sasarannya Gorimin itu ya nggak ngerti ukurannya apa. Kalau seandainya panti asuhan, terus pembangunan masjid, itu kan perlu proposal gini. Nah, itu mah sudah jelas sering dibantu ya. Tapi kalau sasarannya Gorimin tuh ukurannya apa gitu? Memang dia berhutang. Nanti kalau dari Lajis nanyain ini ya, bukti dia utang apa? Kalau seandainya dia utangnya sama rentenir gitu. Iya, yang banyak kan masyarakat kecil rentenir ya. Betul. Gitu. Kalau yang orang kaya ada asetnya ya, ada asetnya, tinggal dijual. Yang susah ini masyarakat. Tapi kalau yang bawah. masyarakat yang kena rentenir, apa tuh namanya tuh, pinjol. Ya. Sekarang kemarak banget pinjol. Nah, buktinya kalau dia itu punya utang atau kalau dia itu Gorimin, ya harus real gitu, karena nggak mungkin juga lah lembaga zakat ngeluarin duit yang mereka juga punya tanggung jawab ya Pak. Tapi pernah dengar juga nggak ada lembaga zakat memberikan bantuan gitu masalah musibah riba ini gitu? Belum pernah juga ya. Jadi komunitas belum ada, lembaga zakat juga belum ada gitu ya. Lembaga zakat yang saya dengar ya, atau karena mungkin saya nggak tahu, itu nyasarnya fakir rumah yatim gitu ya. Miskin. Terus padahal di Mustahik itu ada Gorimin. Gorimin salah satu penerima zakat, 8 asnaf salah satunya Gorimin. Betul. Mungkin ya, mungkin. Tapi saya pernah lo tanya-tanya ke lembaga zakat, nggak ada gitu Pak Arif. Masalah Gorimin, belum ada programnya. Maksudnya programnya ada, cuman belum ada realisasinya. Baru tulisannya doang gitu katanya gitu. Mungkin ini sih ya Pak Tris, kenapa kalau dari pandangan saya ya, kenapa si Gorimin itu sulit untuk realisasi? Karena
dari segi nanti pertanggungjawabannya saya juga belum kebayang tuh. Pertanggungjawabannya itu seperti apa gitu, bahwa memastikan bahwa dia tuh bener-bener gorimin. Beda dong kalau seandainya yatim piatu, yayasan yatim piatu, terus apa namanya, Ukurannya jelas ya. bangunan masjid kan tolak ukurnya kan jelas tuh. Artinya apa namanya, pertanggungjawabannya itu si amil ini gampang gitu. Tapi kalau gorimin, pertanggungjawabannya si amil itu, contoh, mestinya nanti mereka itu punya standar bahwa oh yang pantas dibantu itu utang sekian. Dia harus punya ukuran lagi dong. Misal oh yang 100 juta ke atas, 100 juta ke bawah nggak dibantu misal. Kan itu kan berarti mereka harus punya standar lagi. Kehidupan ekonomi seperti apa, Iya, gitu kan, nanti kerjanya ngeliat, seperti apa. memang dia gorimin, tapi tinggalnya di tempat elit. Artinya aset dia besar. Nah, kan begitu tuh dia harus, mereka Lasnas itu berarti kan lembaga amil itu harus punya ini lagi, harus punya barir-barir lagi. Sejauh mana sih gorimin yang bisa kita bantu? Tapi saya belum pernah dengar juga ya ada semacam seminar atau sosialisasi tentang penyaluran zakat untuk masalah Gorimin. hutang gorimin itu belum pernah dengar juga ya. Gitu. Iya, belum pernah dengar bener. Ada gitu. Mungkin itu Patris yang perlu dipikirkan. Gitu ya. Karena kalau mengharapkan komunitas memberikan solusi Rasanya berupa itu. uang, susah juga. Uang ngumpulnya di mana? Kita nggak ngerti juga kan. Yang bergabung di komunitas orang-orang yang sedang berjuang juga. Artinya Gitu. harusnya komunitas itu disupport sama lembaga negara ya. Iya, harusnya. Berarti harus ada kerjasama ya. Betul. Komunitas sama Basnas gitu Sama ya. Basnas. Jadi antara komunitas dan Basnas, karena memang di salah satu mustahiknya zakat itu ya ada gorimin. Harusnya ya sepersekian persennya itu masuk. Akhirnya rentenir lagi yang datang memberikan bantuan. Dari Udah lubang Bu, tutup lubang. top up aja dari saya gitu kan. Tutup aja utangnya nih saya kasih kan. Jadi gak ada lubang tutup lubang gitu. Yang akhirnya yang gampang banget itu kan ini, Patris apa? Pinjol. Pinjol iya. Oh, pinjol tuh. Pinjol utang 12 juta, satu hari cair balikin 20 juta. Ini ada yang menarik nih Pak Arif. Ada komunitas anti riba. Dia perang melawan riba. Terus dananya dari mana? Udah ambil aja dana pinjol. Kita kerjain. Pada ngambil dana pinjol, tapi nggak mau bayar ribanya. Nggak boleh kan, memang kan mereka sudah paham. Terus kalau masalah utang pokok, ntar tarsok aja. Yang penting dapat dana. Gimana menurut Pak Arif tuh? Jadi dana pinjol yang dikerjain gitu untuk operasional gerakan lah. Kira-kira menurut Pak Arif kayak gimana itu? Tapi kayaknya itu berisiko ya. Berisiko ya. Berisiko lah, yang dihadapin pinjol itu kan bukan orang sembarangan. Diteror lah, disamperin lah, ya saya sih pernah pengalaman teman-teman yang kena begitu tuh. Tapi mohon maaf itu jangan dijadikan inspirasi ya. Yang cerita. Nanti aduh maaf nih disclaimer ya penonton YouTube Sutristan Nurmahedi. Jangan ditiru yang begitu kan. Jadi ya, itu berisiko. Jadi Berisiko. tujuan yang benar harus dengan cara yang Iya. benar gitu kan. Itu berisiko banget. Berisiko ya. Dari nanti di keluarga, terus kalau seandainya teman-teman gerakan itu masih punya kerjaan di perusahaan juga dikejar-kejar, repot lah. Saya ngeliat teman-teman yang kena itu repot. Nah ada lagi yang bilang gini Pak Arif, itu kan dana masjid banyak itu, kenapa nggak jadi solusi juga gitu? Saldo diumumkan puluhan juta gitu. Menurut Pak Arif gimana nih penggunaan dana masjid untuk solusi anti riba nih? Sebetulnya sih ya, kalau seandainya ada apa sih namanya ya, ada dukungan dari yang lain gitu, komunitas riba itu. Karena begini sih Pak Ustadz, Pak Tris, Iya jangan manggil Pak Ustadz. salah mulu. Gerakan anti riba itu nggak semuanya mendukung.
Mendukung penggunaan dana masjid. Bukan, maksudnya Maksudnya gimana? gerakan anti riba itu sosialisasi ke masyarakatnya juga nggak semuanya mendukung. Jadi Yang nggak mendukung siapa maksudnya? begini, kalau seandainya ada gerakan anti riba, mau apa namanya? Apa sih namanya? Integrasi lah. Mau integrasi dengan masjid atau apa. Nah, orang-orang yang megang uang masjid pun, pengurus masjid pun belum tentu satu pemahaman. Oh, DKM-nya. Iya. Belum tentu setuju gitu. Belum tentu satu pemahaman dengan gerakan anti riba. Mesti kalau ini gerakan anti riba, ini masalah ini nggak boleh, itu mah ribet. Nggak usah dibahas lah kalau gitu. Jadi akhirnya nggak dibahas gitu ya, karena ribet gitu. Jadi ya kalau seandainya mau bersatu, dan satu pemahaman bahasa gini lah, satu frekuensi dengan stakeholder yang megang uang, itu semuanya gampang sih, Bang. Nah, misalnya Pak Arief diamanahkan sebagai ketua DKM nih. Ya. Nah, apa yang Pak Arief lakukan gitu? Kalau saya Misalnya. kalau saya sebagai ketua DKM, nah terus ada dana masjid. Yang pertama saya clearkan, ini dana masjid itu kan sodakoh. Nah, ya. sodakoh itu tidak ada mustahik. Bebas ya. Bebas. Sodakoh itu tidak ada mustahik, jadi semua pengurus saya minta persetujuan dulu. Kalau seandainya pengurus itu setuju, clear, nggak apa-apa buat burimin. Tapi kalau seandainya pengurus itu tidak setuju karena pertimbangan ini kan nggak ada mustahik, gini. Ya, kalau zakat kan juga udah ada salurannya ya. Betul. Zakat ya. Bedanya zakat bebas, sama ya. sodakoh kan ada itunya. Kalau zakat, harusnya nggak ada pertentangan. Karena dari 8 itu salah satu 8 ya. 8 asnaf ya. 8 asnaf itu salah satunya zakat. itu ada borimin. Tapi kalau dari sodakoh itu kan nggak ada. Artinya dasar hukumnya itu nggak ada nih untuk uang sodakoh disalurkan ke borimin. Dasarnya kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan bersama itu DKM menyetujui bahwa sudah nggak apa-apa buat borimin, nggak ada masalah. Boriminnya DKM juga. Nggak ada gini, ada cerita menarik nih, fakta menarik. Jadi yang diumumkan itu hanya angkanya besar, tapi uangnya nggak ada. Uangnya di bank, Pak? Uangnya itu ternyata sudah dipinjamkan juga Pak Arief. Oh gitu? Ke marbot, ke pengurus, jadi internal, udah dipinjem-pinjemin gitu. Jadi sebenarnya uang masjid itu berfungsi tuh buat secara ekonomi umat, tapi kalangan pengurus sendiri. Oh ya, nggak bener. Nggak bener gitu ya, harus transparan gitu. Iya, itu kan uang umat. Itu kan uang umat, artinya kayak di masjid apa ya? Saya pernah baca itu Jogokarian itu kan saldonya tidak pernah ada dan selalu nol. Nah, menurut saya itu yang benar. Karena kalau uang masjid ditaruh di bank juga, itu uang umat diputar juga sama pengelola. Jadi seperti usaha nggak sehat usaha ya, ada dana modal nggak diapa-apain. Berarti usahanya nggak sehat. Sebetulnya gitu kan? Kalau seandainya uang masjidnya itu banyak, kalau tidak tersalurkan itu dikelola kayak BMT, itu lebih tepat. Kalau dana masjid dikelola kayak BMT, ya ujung-ujungnya itu pengentasan gorimin lewat pemberian modal tanpa bagi hasil. Pinjaman modal usaha tapi tanpa bagi hasil. Nah, uang itu bisa tuh dikelola begitu daripada ke pribadi masing-masing. Tapi kendalanya apa ya? Kok susah banget prakteknya gitu? Kendalanya apa gitu? Kayaknya ini Pak Tris, pencerahan. Ya mungkin tugasnya komunitas anti riba lah. Ya berarti tetap penting dong, misalnya dakwah secara lisan, nasihat tetap penting. Oh berarti. Itu jelas penting, cuman kan tadi yang kurang. Yang kurangnya, kalau ini mah jangan berhenti. Saya pribadi pun masih jalan. Oh, meskipun ditanya solusinya mana,
kan gini, solusi itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada solusi berupa keilmuan. Orang kalau sudah tahu ilmunya, paling nggak ngerem. Iya. Terus paling nggak dia fokus kepada yang misalnya yang tanpa riba apa nih, karena Iya. udah tahu ilmunya. Iya. Atau paling nggak karena dia tahu ilmunya, bagaimana cara mencari pemodal. Iya. Nah, kan dia tahu ilmunya. Iya. Jadi dia tidak fokus pada kemana nih cari pinjaman gitu. Kalau cari pinjaman berarti dia hanya fokus pada uangnya aja gitu kan. Berarti solusi keilmuan tuh penting juga. Terus ada lagi namanya solusi komersil Iya. gitu. Misalnya mau usaha apa? Mau dagang apa ya? Ikut saya dagang dulu. Nah itu kan Nah, berarti itu cocok tuh kalau memberikan gitu. solusi gitu Iya. kan, solusi Heeh. komersil. Ada lagi solusi sosial. Misalnya orang miskin dikasih nasihat, lagi puyeng, ya kan, lagi lapar. Ya, bagaimana orang miskin dikasih nasihat? Ya berarti kan dikasih duit, ya kan, Iya. dikasih sembako apa Betul. gitu kali ya. Jadi sesuai kebutuhan kali ya solusi gitu ya. Sama halnya begini. Orang kena riba, lagi anteng, kita masuk, itu bakal ditendang. Iya, iya. Tapi kalau orang kena riba, lagi terpuruk, lagi ambruk, kita masuk, itu bisa tuh sedikit-sedikit tuh. Jadi meskipun nasihat biar Meskipun tenang ya, gitu biar, ya. biar tenang, biar ya buat renungan. Tapi kalau orang yang udah kena riba, Nah, terus posisinya lagi anteng, mau masuk susah. susah. Jadi nunggu terkapar aja dulu ya. Tapi nggak boleh juga ya. Iya. Oke gitu Pak Arif ya. Nih Iya. aduh, ini obrolan yang menarik nih dengan Pak Arif. Gitu. Yang ngomong-ngomong Pak Arif ini penjual madu murni Pak Arif ya. Madu murni nanti bisa komen aja di atau japri nomor WhatsApp ada di deskripsi ya untuk mendapatkan madu murni. Nah sedikit di akhir Pak Arif jelasin nih, ada madu murni, ada madu asli, itu bedanya apa gitu Pak Arif? Jadi begini, ada madu murni, ada madu asli. Madu murni sudah pasti asli. Murni sudah pasti asli. Sudah pasti asli. Madu asli belum tentu murni. Asli belum tentu murni. Iya. Oh, gitu. Jadi Maksudnya Kalau- gimana itu? kalau madu murni itu full madunya dihasilkan oleh nektar bunga. Murni dari nektar Dari ya. nektar. Jadi lebahnya menghisap Lebahnya itu nektar. menghisap nektar bunga Hmm. yang biasa disedot-sedot manis-manis itu lebahnya menghisap nektar bunga full murni. Nah, kalau yang asli tapi nggak murni, ini lebahnya dikasih makan, Oh gitu. makannya gula. Jadi sumber madunya itu bukan dari nektar bunga, tapi gula. Namanya madu sirupan. Oh, Nah, madu itu ada istilahnya madu SOS. SOS. Sirupan, Nah, oplosan, sintetis. SOS ya. SOS. Kalau sirupan masih mending karena ya nggak ada mendingnya sih. Cuman artinya kalau sirupan itu lebah dikasih minum gula. Entah gulanya terbuat dari apa. Kalau oplosan, madu murninya 1 kilo Ah, dioplos sama itu bahaya ya. barang-barang kimia, akhirnya jadi 20 kilo. Nah yang Pak Arif jual madu apa nih? Madu murni. Madu murni ya. Nah, tapi di Pandeglang itu ada loh murni sama asli salip-salipan. Ah, itu bus ya. Bus murni, bus asli. Ya Pak Arif, makasih Pak Arif. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.